Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to my channel with me, Miss Rina. Today we will study about family. You know what is the meaning family? Yes. Okay, let's start our lesson. Okay, in here the first time I will explain about kinds of family. So there are two kinds of family. Jadi pertama kali saya akan memberitahu tentang jenis-jenis keluarga. Jadi ada dua jenis keluarga. The first one is nuclear family. The second one is extended family. And you can see in here I've already translated it for you, the blue box and the pink box. The blue box is about nuclear family. Nah, yang di sini saya sudah mentranslate-nya buat Anda semua. Jadi kotak biru itu untuk keluarga inti dan kotak pink itu untuk keluarga besar. Jadi kalau nuclear family atau keluarga inti itu pada dasarnya hanya hanya terdiri dari father yaitu ayah, mother, mama, ibu atau umi, banyak variasinya. Child, ya, ini berarti anaknya cuma satu. Atau children, ini anak-anaknya lebih dari satu. Nah, biasanya anak-anaknya itu terbagi atas dua kan. Ada son, ada anak laki-laki, ada daughter, anak perempuan. Nah, kita memanggilnya biasanya kalau sesama anak itu, kalau saudara laki-laki kita sebut dengan brother, dan saudara perempuan kita sebut dengan sister. Oke, intinya kalau nuclear family, keluarga itu biasanya keluarganya yang ada di rumah situ, yang intinya, kandung ya. Semuanya sih kan, jadi kalau extended family itu keluarga besar, bukan maksudnya badannya besar ya, tapi lebih gabungan antara beberapa keluarga inti. Itu yang dinamakan dengan keluarga besar, extended family. Oke, let's continue to the pink one, the pink box, the extended family. Kita lanjut ke box selanjutnya, yaitu yang berwarna pink. Ini artinya keluarga besar atau extended family. Oke. Nah, in here you can see kita mulai yang paling dari atas dulu. Jadi kalau kita mau nyebut kakek, nenek, buyut, kita sebut dengan great grandparents. Tapi kalau misalkan kakek buyut aja, kita sebut dengan great grandfather. Kalau nenek buyut, great grandmother. Oke, kalau kakek nenek gabungan, kita sebut dengan grandparents. Nah, kalau kakek aja, grandfather, nenek aja, grandmother, grandson, itu buat cucu laki-laki. Kalau cucu laki-lakinya lebih dari satu, berarti tinggal tambahkan S di belakangnya. Jadi, grandsons, seperti itu ya. Granddaughter, cucu perempuan. Ini berarti cucunya satu ya, perempuannya. Sama seperti tadi, kalau lebih dari satu, misalkan ada dua, berarti two granddaughters. Tambahin S di belakang ini ya, huruf R ini. Ini grandchild, berarti cucunya satu. Nah, kalau cucunya lebih dari satu, bukan grandchild pakai S. Kan dari tadi Miss tambahin S, salah. Berarti kalau cucunya lebih dari satu, kita sebut dengan grandchildren. Mau cewek atau cowok ya, ini gabungan. Atau cowok semua cucunya, atau cewek semua, it's up to you. Yang penting kalau cucunya lebih dari satu, kita sebut dengan grandchildren. Nah, tapi kalau misalkan cucu laki-laki baru kayak tadi, grandson, cucu perempuan, granddaughter. Jadi kalau grandchild ini mau cewek atau cowok, silahkan. Grandchildren juga seperti itu. Oke, next. Uncle, paman atau om atau pak le, pak D. Nah itu semuanya sama, kita sebut dengan uncle. Mereka nggak ada perbedaan. And then ini aunt or auntie. Jadi tante, bude atau bule itu bisa kita sebut dengan aunt. Makanya saya kurung huruf Y-nya. Karena banyak yang sebagian bilang aunt, sebagian bilang auntie. It's the same actually. Sama aja sebenarnya. Oke, next. Ini another extended family. Ini keluarga besar lainnya. Ada cousin. Cousin itu sepupu. Kalau sepupunya lebih dari satu, tinggal tambah S. Cousins. Ya. Kalau sepupunya cewek, tetap cousin.
sepupunya cowok tetap cousin. Jadi nggak ada boy cousin atau girl cousin, itu nggak ada. But if it is related to keponakan, tapi kalau berhubungan dengan keponakan itu kita ada pembedaan. Kalau nephew itu keponakan laki-laki, kalau niece itu keponakan perempuan. Parents ini orang tua, ayah dan ibu, mama atau papa, umi atau abi itu sama aja. Older brother ini kakak laki-laki, abang biasanya ya kalau kita sebutnya. Younger sister, adik perempuan. Dede biasanya kalau banyak yang pada bilang. Ya. Mother-in-law itu berarti ibu mertua. Father-in-law, ayah mertua. Son-in-law, menantu laki-laki, bukan mertua laki-laki ya. Salah. Son-in-law. Miss, tapi kan son anak laki-laki. Ya beda. Kalau son aja ya anak laki-laki. Berarti son-in-law anak laki-laki mertua. Nah, salah. Son-in-law adalah menantu laki-laki. Ingat ya. Jadi ini memang sudah satu kesatuan kata dan tidak bisa diartikan secara one by one. Oke, nggak bisa diartikan secara satu-satu. And then daughter-in-law. Ini menantu perempuan. Brother-in-law, ipar laki-laki. Sister-in-law, ipar perempuan. Oke. Next, oh ya, membedakan sepupu sama keponakan gimana sih, Miss? Saya bingung deh. Nah, ini yang sering terucap kalau di kelas tuh ya. Kalau sepupu, itu berarti adalah anak dari your aunt or your auntie. Or your uncle. Jadi, anak tante, anak om itu kalian sebut dengan sepupu kalian. Tapi kalau anak kakak kalian atau anak adik kalian itu disebut keponakan. Jadi bisa membedakan ya sepupu sama keponakan. Jadi kalau keponakan hubungannya lebih dekat lagi dibandingkan dengan sepupu. Sepupu juga dekat tapi ada tingkatannya, di bawahnya keponakan baru sepupu. Tingkat kedekatannya, oke? Jadi keponakan itu anak kakak atau adik kandung, ya. Tapi kalau sepupu itu anak paman atau bibi. Oke? Next, kita lanjut step. Nah, ini kalau yang berhubungan dengan saudara tiri, mama tiri, orang tua tiri, tinggal tambahkan kata step. Ya. Stepmother, ibu tiri. Stepfather, ayah tiri. Stepchild, anak tiri, berarti anak ke-1. Kalau anaknya lebih dari 1, anak tirinya berarti stepchildren. Oke, stepchildren. Kalau stepbrother, saudara tiri. Kalau saudari berarti saudaranya itu perempuan. Saudari tiri tinggal diganti brothernya jadi sister, stepsister, dan seterusnya, etc. Oke, tapi kalau mau bicarakan tentang saudara angkat, orang tua angkat, ayah angkat, nah ini kita sebut dengan foster. Nah, tinggal ini maksudnya diisi. Foster mother, ibu angkat. Foster father, ayah angkat. Foster parents, orang tua angkat. Berarti dua-duanya ya, ayah ibunya. Foster sister, saudari angkat. Foster child, anak angkat. Okay, so far, is there any question about the member of extended family? Masih ada pertanyaan tentang keluarga besar? I don't think so. Okay? So, come to the next slide. Oke, kita lanjut ya. Kayaknya nggak ada pertanyaan. Oke, this one about asking about families. How many people are there in your family? Nah, ini membicarakan tentang bagaimana bertanya tentang keluarga. Nah, how many people are there in your family? Ada berapa orang keluarga di keluargamu? There are 5 people in my family. Berarti ada 5 orang di keluarga saya. How many brothers and sisters do you have? Ini dikurungkan. Yang 5 tadi dikurungkan itu artinya kamu bisa menggantinya dengan angka yang lain. Sedangkan di sini boleh dipakai, boleh tidak. Kamu tanya, how many brother and sister do you have? Berapa saudara laki-laki dan perempuan yang kamu punya? Boleh. Atau mau pakai dengan how many brothers and sisters do you have? Berapa banyak saudara laki-laki dan saudara
saudari perempuan yang kamu punya. Intinya sama ya. Pokoknya di dalam kurung ini bisa digonta-ganti. I have 2 brothers and 2 sisters. Kalau satu berarti S-nya hilang. I have 1 brother and 1 sister. Atau bisa I don't have brother, but I have sister. Saya tidak punya saudara laki-laki, tapi saya punya saudara perempuan. Boleh. Jadi, jawaban ini bervariasi. Oke? Wow, you have a nice family. Wah, punya keluarga yang menyenangkan ya. Thanks. Nah, terima kasih. Miss, kalau saya pakai thank you boleh nggak? Boleh. Tapi jangan pakai thanks you. Remember. Ya, thank you or thanks. Pilih salah satu ya. Tell me about your family. Nah, beritahu saya tentang keluarga kamu. I have 1 daughters and 2 sons. Saya punya 1 saudari perempuan dan 2 saudara laki. I have 1 daughter and 2 sons. Saya punya 1 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Nah, ini bisa gantiannya, ini kan sebuah kayak percakapan. Wow, you have a nice family too. Wah, punya keluarga yang menyenangkan juga ya. Seperti itu. Nah, lihat in the blue box. Bisa kalian lihat di kotak biru ada do. Ini does. Saya hanya mengingatkan bahwa do, kalau kalimat tanya, do itu buat they, we, I, you. Ya. Berarti kalau di sini she, how many brother and sister do they have? Boleh ganti. Tapi kalau ada she, he, it harus pakai does. Jadi contohnya, how many brothers and sister does she have? Nah, balik lagi jawabannya. She has. Nah, seperti itu ya. Kenapa kok nggak pakai have, Miss? Kan tadi pakai does. Ya kan ini she, he, it itu harus pakai has. They, we, I, you pakainya have. Nah, ini kalimat negatif ya. Saya tidak punya for example. Jadi ada subjek, ada do, ada not, tambah have plus objek. Ada subjek. Kalau untuk yang subjeknya singular, 1 ya, she, he, it, does not have plus objek. Nah, contohnya saya kasih di bawah ini. I have 1 brother. She has 3 sisters and 1 brother. Saya punya 1 saudara laki-laki. Dia perempuan punya 3 saudari perempuan dan 1 saudara laki-laki. He doesn't have sister. Dia tidak punya saudara perempuan. Dia laki-laki tidak punya saudara perempuan. They do not have uncle. Mereka tidak punya paman. Bisa dilihat, Miss, ini kan he. Katanya he pakai has. Kok di sini pakai have? Ingat, ada does. Kuncinya, ini udah ada s-nya, nggak boleh pakai s lagi. Nanti kalau kebanyakan pakai s, nanti bisa sakit perut. Ingatnya kuncinya seperti itu. Jadi kalau udah ada does, has-nya ini balik lagi ke have. Jadi he doesn't have, bukan he doesn't has ya, remember. Okay, I think that's all about family. Goodbye, see you in other slide. Please if you like this video, don't forget to like, comment, and share. Thank you. See you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.